Nah, kan minggu lalu kalian sudah belajar rekrutmen seleksi dan akhirnya si karyawan ini onboarding dia di perusahaan, di organisasi. Dia bekerja. Nah, sekarang saya pengen tanya, kalau dia bekerja, si orang ini bekerja, harapannya bagaimana si orang ini? Harapan perusahaan orang ini bagaimana? Kinerjanya bagus. Kinerjanya bagus. Artinya kinerjanya bagus apa? Menjalankan tugasnya sesuai dengan job desk-nya. Pintar. Menjalankan tugasnya sesuai dengan job desk-nya. Selain itu, dikatakan kinerjanya itu bagus. Kalau apa? Mampu memenuhi target target. perusahaan, Pak. Mampu memenuhi target perusahaan. Oke, itu contoh perusahaan. Kita turunkan sekarang levelnya ke level pendidikan. Kalian sebagai mahasiswa, ada kinerja juga nggak? Kalian kinerjanya dikatakan bagus kalau apa? Nilainya Nilainya A gitu ya. Oke, apalagi kinerja yang bagus sebagai seorang mahasiswa? Pojok nilai tok loh yo. Dapat menjelaskan ulang materi yang disampaikan, Pak. Oke, good. Dapat menjelaskan ulang materi yang diberikan. Ada lagi nggak? Kinerja karakter yang bagus. Apa? Karakter yang baik. Karakter yang baik. Karakter yang baik itu seperti apa, Lea? Mungkin inisiatif, aktif bertanya, mampu bekerja sama, seperti itu. Inisiatif, aktif bersama. Oke. Apalagi? Dapat memenuhi standar kompetensi mungkin, Pak. Wis, mantap. Ini standar kompetensi. Ya, good. Oke. Itu nanti jawabannya Franciscus kita pegang ya. Karena itu akan berdampak pada materi kita. Apalagi? Kalian dikatakan memiliki kinerja yang baik sebagai seorang mahasiswa. Jangan hanya akademik. Perspektifnya jangan hanya akademik, teman-teman. Aktif di organisasi. Aktif di organisasi. Oke, nah pertanyaannya adalah, itu kan targetnya kalian. Aktif organisasi, dapat nilai A, kinerjanya bagus. Terus tadi Franciscus bilang harus memenuhi, apa tadi, indikator? Standar kompetensi, Pak. Oh ya, memenuhi standar kompetensi. Ya. Nah, bagaimana cara kita untuk tahu kalian itu memenuhi standar kompetensi atau belum? Bagaimana kita bisa tahu kalau seseorang itu memenuhi target atau enggak? Yo, apa caranya? Adanya ujian. Evaluasi, Pak. Adanya ujian, adanya evaluasi. Oke. Nah, adanya ujian, evaluasi, itu disebut sebagai, kalau bahasa PO-nya apa? Performance appraisal. Performance appraisal. Gitu, teman-teman. Jadi secara sederhana, performance appraisal itu adalah penilaian apa? Performance kinerja. Ya, sederhana. Karyawan, Pak. Penilaian kinerja. Nah, apakah hanya untuk perusahaan, hanya untuk karyawan? Enggak. Gitu ya. Tidak hanya untuk perusahaan, tapi untuk semua anggota organisasi. Karena di mana ada anggota organisasi, di situ ada kinerja. Jadi hari ini kita akan bahas tentang performance appraisal. Oke, tujuannya adalah dengan kalian belajar topik hari ini, teman-teman mampu menjelaskan konsep performance appraisal, dan teman-teman dapat menjelaskan konsep KPI. Oh, Priscil sudah ngantuk iki, masih pagi. Di DE. Ayo. Oke ya. Ini tujuannya kita. Harapannya setelah kalian mengikuti kuliah ini, kalian bisa menguasai dua hal ini. Oke. Dari tadi kan kita bahas tentang kinerja. Nah, apa sih kinerja itu? Apa sih performance itu? Performance atau kinerja adalah hasil atau keinginan seseorang untuk melakukan sesuatu dengan penuh tanggung jawab berdasarkan standar atau goals. Kayak gitu. Secara singkat, performance itu adalah hasil kerja kalian. Nah, berarti kalau misalnya based on standar dan goals, secara sederhana, kinerja itu harus didasarkan pada indikator keberhasilan. Harus didasarkan pada standar. Harus didasarkan pada tujuan. Kayak gitu. Itu dikatakan kinerjanya memadai. Kinerjanya bagus berarti melampaui standar atau goals, gitu ya. Kinerjanya jelek berarti di bawah standar atau di bawah goals.
Gitu, itu kuncinya. Gitu ya, teman-teman ya. Itu kinerja. Clear sampai sini? Jadi misalnya kalian waktu SMA, teman-teman waktu SMA, nilai standar itu apa sebutannya, suster, kalau di sekolah? SKM ya? Atau? KKM. Oh, KKM. Nah, berarti KKM-nya berapa biasanya sekarang? 75? 75, Pak. Oke, dikatakan siswa itu kinerjanya baik kalau apa? Kalau Kalau nilainya nilainya di atas memenuhi 75. KKM, Pak. 75. Kalau dia memenuhi KKM, kalau dia di atas KKM, berarti performance-nya bagus. Kalau performance-nya jelek, berarti Di bawah Nilainya 75. di bawah KKM. KKM. sama kayak karyawan. Karyawan juga punya standar. Karyawan juga punya indikator keberhasilan. Kalau contohnya sales itu targetnya 50 jualannya, kalau dia dikatakan kinerjanya baik, kalau dia memenuhi 50 penjualannya atau di atas 50, kinerjanya buruk kalau di bawah 50. Contoh lain lagi. Ini contohnya sambil dicatat ya, teman-teman, supaya kalian ada bayangan. Salah satu indikator kinerja mahasiswa yang baik adalah tidak terlambat. Oke? Ada kan? Kalian masih ada nggak di universitas kalian? Yang penting kalian nggak terlambat, kalian udah lulus. Masih ada nggak? Masih, Pak, masih. Oh, masih ya? Ada ya? Jadi kelulusan dinilai dari absensi ya? Sorry, keterlambatan. Ada? Ada. Telat 5 menit diapain, Pak? Oh, telat 5 menit diapain? Kalau di kami 15 menit. Itu baru dianggap alpa. Nah, berarti kalau kinerja kalian itu baik sebagai mahasiswa ketika kalian tidak terlambat. nggak terlambat. Nah, itu masih ada perusahaan-perusahaan yang menilai kinerja dari absensi, dari keterlambatan. Nanti tak contohin. Oke ya, itu kinerja, teman-teman. Udah clear ya tentang kinerja. Nah, kinerja ini supaya tahu bagus atau tidak harus kita nilai. Penilaiannya namanya performance appraisal. Nah, performance appraisal itu jangan bingung. Ada banyak namanya. Oke? Ada banyak banget namanya. Performance appraisal itu. Ada yang namanya performance appraisal, ada namanya performance rating, performance assessment, employee evaluation, merit rating, efficiency rating, service rating. Itu nama-nama lainnya. Gitu ya. Kalau di kampus, itu performance appraisal kita namanya apa? Apa kalau misalnya ini? Kalau di kampus atau di sekolah? Performance assessment kali, Pak. Enggak. Ada kampus-kampus yang namanya performance assessment. Kalau di kita? UTS sama UAS, Pak. UTS sama UAS itu namanya metodenya. Ini namanya dulu. Supaya teman-teman nggak bingung. Evaluasi pembelajaran. Kalau di kita biasanya namanya evaluasi pembelajaran. Gitu ya. Nah, ini perlu yang namanya tools. Oke? Perlu namanya alat. Nah, sekarang sebutin alat-alat atau metode-metode yang digunakan dalam performance appraisal. Kalau di ini dulu aja, di sekolah atau di universitas, alat-alat yang kita gunakan apa aja? Soal-soal, Pak. Soal apa? Soal-soal yang sesuai dengan mata kuliah. Kalau misalnya bio ya berarti soal-soal yang dari penjelasan bio kayak gitu. Ya, yang simple-simple. Yang itu, apa Jill? Yang simple-simple aja. Kalau supaya saya sebagai dosen, sebagai pengajar bisa tahu kinerja kalian. Saya menggunakan alat apa saja. Simple-simple saja. Apa aja? Mengadakan kuis biasanya, Pak. UAS, betul, kuis. Apa nih? Tugas. Nah, itu kan. Oke, paham ya kalau di apa? Presentasi. Ya, presentasi, boleh. Kayak gitu. Nah, itu kalau di bidang pendidikan. Sekarang kalau perusahaan. Kalau perusahaan seperti apa? Tools-nya.
Apa? Interview. Oh, ini habis belajar opsin ini. Regina ya. Makanya kemarin. Betul. Ya, toolsnya bisa gunakan interview. Bisa menggunakan skala. Bisa menggunakan tools. Nah, nanti tak contohin untuk toolsnya, tapi enggak di record ya. Karena kan dari ini ya. Oke ya. Itu contohnya. Ada bayangan ya, teman-teman ya. Jadi performance appraisal ini jangan hanya dibayangin untuk karyawan. Kita pun sebagai mahasiswa, kalian pun akan di-appraise. Nah, Suster, kalau di tempatnya Suster, appraisalnya seperti apa? Penilaiannya seperti apa, Suster? Kami ya kayak wawancara dengan pimpinan gitu setiap tahun. Setiap tahun ya? Ada ya, Suster ya? Nanti itu dinilai ya, kalau nggak layak bisa keluar toh, Suster? Iya. Karena kalau di Susteran atau di Frater itu ketat banget katanya kalau appraisalnya. Saya diceritain kemarin pada saat ada yang saya off itu, kebetulan kan saya di Biara juga. Saya tinggal di Biara, Suster. Di Novis. Bukan di Novisnya. Tapi di Biaranya. Kayak gitu. Terus diceritain, kalau hidup membiara, saya nggak tahu, nanti Suster pasti yang lebih membenarkan. Kalau di kami di Katolik gitu ya teman-teman ya, saya diceritain kemarin. Ini saya memandang bukan dari segi agama ya, tapi dari segi organisasi. Karena biara itu juga kan bisa kita anggap sebagai organisasi. Itu mereka ketat banget. Jadi pas kalian masuk awal suster muda kayak gitu, itu mereka akan dites intelijensi, akan dites kepribadiannya, akan dites kerohaniannya, spiritualitasnya. Udah lolos toh. Setelah lolos, mereka akan diberikan semacam tes gitu ya. Ada satu masa di mana mereka akan dikasih materi, kasih apa segala macam. Dan itu berlangsung 3 tahun atau berapa tahun gitu ya. Nah, kalian sudah melakukan pendidikan kebiaraan itu sekitar berapa tahun? 3 tahun lah, misalnya kayak gitu. Kalau kalian nggak lolos, itu kalian keluar gitu. Dan salah satu yang paling susah, saya nggak tahu, kalian bisa bayangin. Selama kurang lebih 3 tahun sampai 4 tahun, kalian tidak boleh menggunakan HP. Ayo, ada yang tahan di sini? 3 tahun sampai 4 tahun, kalian tidak boleh menggunakan HP. Dan tidak boleh kontak dengan orang luar. Nah, kalau mau kontak dengan orang tua gimana? Hubungi ke atasan. Nah, sekarang saya pengen tanya nih ke anak-anak di sini. Kalian bisa nggak? Misalnya ya nggak harus ke biara, Mas ya. Kalian mengikuti suatu pendidikan gitu ya atau suatu pembinaan selama 1 tahun wes nggak boleh pakai HP. Kuat nggak? Oh kuat, Livia kuat. Yakin? Kuat Pak, pernah Pak. Oh iya, Justinus pernah ya, Justinus ya. Nah, saya pernah HP rusak 2 tahunan Pak. Oh iya, umur berapa dulu? Yang saat ini pasti saya yakin susah banget ini kalian nggak pakai HP ya. Oke, nah itu sampai seperti itu. Nah, itu bentuk dari performance appraisal, teman-teman. Tools, itu tools juga sebenarnya. Oke, prinsip yang kedua adalah formal appraisal. Nah, formal appraisal adalah penilaian yang dilakukan harus dilakukan secara formal. Nggak boleh yang namanya asal-asalan. Yang namanya formal itu berarti dalam suatu kondisi yang resmi. Kayak kalian. Bisa nggak tiba-tiba saya bilang, saya mau adakan kuis hari ini. Saya iseng-iseng aja mau lihat pengetahuan PIO kalian. Boleh nggak kayak gitu? Boleh. Kenapa kok boleh? Siapa yang bilang boleh? Jadi misalnya ya, abis ini saya bilang, saya pengen tahu sih, iseng-iseng aja saya pengen tahu kemampuan kalian di bidang PIO itu gimana. Jadi saya mau mengadakan kuis. Boleh apa enggak? Kayak gitu. Saya bilang boleh. Angkat tangan. Saya bilang enggak boleh. Coba resen. Ayo. Iya. Oke, Franciscus bilangnya apa? Boleh apa enggak boleh? Nggak boleh, Pak. Kenapa kok enggak boleh? Karena menurut saya itu kan karena dari kata formal itu tadi kan harus maksudnya nggak boleh berangkat dari kayak keisengan atau hal yang spontan seperti itu. Ya, betul. Jadi harus direncanakan dulu. Harus ada apa?
harus ada plan. Maksudnya soundingnya itu seenggaknya ya seperti UTS itu kan ada konsep apa ya, konsep jadwal kan Pak, sebelum keluar jadwal yang fix itu. Kurang Iya. lebih seperti itu. Bagus. Oke, nah itu maksudnya. Nah, tapi kan kalian, jadi formal itu artinya penilaian itu harus direncanakan dulu. Harus ada planningnya. Loh Pak, dulu waktu SMA atau sekarang ada kuis mendadak, nah itu berarti bukan penilaian yang formal dong. Ya kan? Bukan. Maksudnya formal itu, maksudnya perencanaan itu, si penilai harus melakukan planning dari awal. Dia sudah planning akan melakukan kuis mendadak. Paham bedanya ya? Jadi yang A, yang benar adalah saya sebagai penilai, saya dari awal sebelum PIO, saya sudah merencanakan, oh, pertemuan sesi ke-6 saya akan melakukan kuis mendadak untuk menilai pengetahuan kalian. Yang B, kayaknya tadi pada saat mulai kelas kayaknya anak-anak belum paham deh PIO. Ya udah deh, kayaknya aku pengen tahu pengetahuan mereka gimana. Nah, mana yang formal, yang A atau yang B? Yang A, Pak. Yang A. Yang A, Pak. Kenapa kok yang A? Karena sudah direncanain. Sudah ada planning terlebih dahulu, Pak. Iya, karena sudah ada perencanaan terlebih dahulu. Kalau yang B itu tadi, saya keingat kalian saya lihat kalian nggak paham tentang materi, ya udah, saya langsung adakan aja kuis. Nah, itu nggak boleh. Yang namanya appraisal seperti itu. Clear ya? Nah, karena dia dilakukan secara formal, selain itu dia juga harus dilaksanakan secara sistematis. Artinya sistematis itu apa? Ada mekanisme-mekanisme tertentu yang dilakukan secara ada urut-urutannya. Itu sistematis. Nah, dalam pembuatan performance appraisal harus didasarkan pada visi, misi, dan goals. Makanya awal kita belajar PIO, kita belajar tentang visi, misi organisasi. Loh Pak, berarti kalau misalnya kita bikin UTS atau UAS harus didasarkan pada visi, misi dong? Iya, betul. Kami membuat soal ujian itu tetap disatukan dengan visi, misi Fakultas Psikologi Unika Widya Mandala Surabaya. Tetapi selain visi misi dan goals ini didasarkan juga pada job atau work standard. Nah, job work standard ini yang dikatakan oleh Franciscus tadi. Gitu. Jadi kalau kita mau bikin penilaian kinerja harus berdasarkan apa yang kalian kerjakan. Makanya beberapa pertemuan lalu kalian belajar tentang job analysis, ya kan? Nah, di job desk ini kan ada tuh, saya kan selalu tekankan, kalau dalam job desk harus ada apa? Job desk apa lagi? Selain ada job desk, harus ada apa lagi? Job spec. Bukan, di dalam job desk-nya. Description. Ya, description-nya. Betul, selain ada description pekerjaannya itu harus ada apa? Indikator keberhasilan. Bagus. Harus ada indikator keberhasilannya. Nah, karena dengan adanya indikator keberhasilan ini, dari indikator keberhasilan inilah kita akan susun menjadi performance appraisal. Kalau di job desk kalian tidak ada indikator keberhasilan, susah kalian akan membuat penilaian kinerjanya. Loh Pak, kalau kuliah gimana? Ayo, kalau kuliah seperti apa? Bagaimana kami bisa membuat ujian UTS atau UAS atau kuis? Dari mana work standarnya kita? RPS, Pak. Dari RPS, Pak. Bagus, dari RPS. Di RPS itu ada kan indikator keberhasilan, ya kan? Misalnya kita bahas topik hari ini. Indikatornya apa? Kemudian, selain itu, kalian perhatikan nggak? Tadi di awal saya sampaikan apa? Apa? Di awal tadi, sebelum masuk ke materi performance appraisal, di slide-slide awal saya tampilkan apa? Slide tentang apa? Tujuan pembelajaran, Pak. Goals, Pak. Goals. Goals-nya kita, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita hari ini apa? Bisa memahami mengenai konsep PA dan konsep KPI. Bisa menjelaskan konsep PA dan konsep KPI. Gitu kan? Nah, berarti karena kita punya goals tadi, agar supaya saya bisa tahu kinerja kalian itu baik, ketika pada saat saya tanya, Rio,
Apa yang maksud dengan performance appraisal? Rio bisa jawab. Ketika Rio bisa jawab, berarti kinerjanya bagus karena sudah memenuhi goals-nya tadi. Clear? Clear ya? Maksudnya yang harus dibuat berdasarkan work standard. Kemudian harus diadakan secara rutin. Nah, dikatakan rutin kalau apa? Artinya rutin apa? Dilakukan secara berulang, Pak. Dilakukan secara berulang. Time frame-nya sama. Kalau di kampus, dikatakan rutin contohnya bagaimana? Kuis tiap minggunya, Pak. Oke, boleh kuis tiap minggu. Atau UTS UAS dilaksanakan setelah berapa kali sesi? 7 kali, Pak. Setiap 7 sesi penilaian. Setiap 7 sesi penilaian. Nah, itu namanya rutin. Kalau di kantor gimana, Pak? Kalau di perusahaan? Nah, kalau di perusahaan biasanya performance appraisal berapa setiap kapan? 6 bulan sekali. Setahun sekali, Pak. Ada setahun Apa sekali. sebulan sekali? Nggak tahu. Berapa? Ada yang 3, ada yang 6, ada yang 1 tahun sekali. Tergantung kebijakan perusahaan, Pak. Ya, memang tergantung kebijakan perusahaan. Tergantung dari alat ukurnya. Kalau kalian mendengar KPI, biasanya KPI itu akan dilakukan ada 6 bulan, ada yang sebulan, ada yang setahun. Tapi kalau ada yang terbaru, itu terbaru penilaiannya namanya OKR. Sekali lagi ini hanya pengetahuan umum aja. OKR, objektif, saya lupa K-nya apa. R-nya itu result. Coba ya saya cari ya, OKR. Supaya kalian dapat. Objective key result kalau nggak salah. Iya, objective and key result. Itu dilaksanakan dalam waktu 4 bulanan. Ada juga yang per semester. Ya tergantung dari perusahaan. Yang penting harus dilakukan secara rutin. Begitu, teman-teman. Oke. Nah, performance appraisal tujuannya sederhana, untuk mengevaluasi kinerja. Wes itu toh. Untuk mengevaluasi kinerja. Gitu ya. Kenapa kok evaluasi ini performance appraisal ini penting? Simple alasannya. Untuk mengevaluasi kinerja kita selama ini. Untuk mengevaluasi kemampuan organisasi. Ya, jelas ya. Kalau misalnya kinerjanya kita bagus, berarti organisasi kita juga bagus. Karena sudah pasti ketika individu itu melakukan target ini kan harus sesuai dengan targetnya perusahaan. Jadi logikanya adalah kalau misalnya target individu tercapai, semua target individu tercapai, semua anggota organisasi targetnya tercapai, maka target organisasi bisa tercapai. Kayak gitu. Jadi check up organization ability dan individual ability. Kalau teman-teman ada pertanyaan langsung tanyakan ya, teman-teman ya. Langsung dipotong nggak apa-apa. Nah, hasil dari kinerja itu bisa digunakan untuk setting masa depannya gimana, next-nya seperti apa. Contoh, kalau misalnya kita kasih kuis ke kalian, kami kasih kuis ke kalian, ternyata hasil kuis kalian itu jelek, maka kalian akan remedi, akan ada diberikan diberikan pelatihan lagi, diberikan pengajaran lagi. Contoh waktu dulu, waktu kalian ujian nasional, ada tryout nggak? Tryout, ada kan? Tryout itu adalah bentuk performance appraisal. Nah, dari hasil tryout itu, misalnya, di sini siapa yang tryout-nya itu selalu gagal? Ada nggak? Saya itu jujur ya, waktu SMA, tryout saya selalu gagal di bidang apa? Fisika. Saya nggak seneng fisika itu. Selalu itu jelek terus gitu ya. Nah, karena selalu jelek seperti itu, misalnya tryout pertama, jelek gitu ya. Nah, setelah itu, guru kami akan ngajarin kita lagi. Gini loh, setelah itu tryout lagi. Tryout lagi, oh hasilnya udah lebih baik. Oke, berarti porsinya dikurangi untuk latihannya. Begitu terus. Nah, itu fungsi performance appraisal, teman-teman.
Jadi kalau misalnya teman-teman sudah dinilai, gitu ya, sudah dinilai, maka hasil penilaian kalian itu akan ditindaklanjuti. Kalau hasil penilaian kalian jelek, kalian akan dikembangin. Tapi ingat, ada batas waktunya selalu. Kalau di perusahaan, biasanya itu 3 kali, itu biasanya. Penilaian pertama gagal, jelek gitu ya, kalian dilatih. Penilaian kinerja kedua, gagal lagi. Coba dilatih lagi. Penilaian kinerja ketiga, gagal lagi. Nah, itu biasanya akan di SP tuh. Kena surat peringatan. Gitu. Ya, itu logis ya. Kalian tetap dibayar kayak gitu kan, tetap digaji, tapi kinerjanya kalian jelek. Rugi nggak perusahaan? Rugi. Pasti. Kuliah. Ada nggak batas waktunya? Ada kan? Berapa semester biasanya? 14. 8. Udah 8 banyak yang DO berarti. 14, Pak. 14. Wah, kamu kalau 8 itu banyak kakak kelasmu yang ini. Biasanya 14 semester, 7 tahun. Jadi kalau sudah lebih dari 7 tahun, maka apa? DO. Mengundurkan diri, Pak. Mengundurkan diri atau di DO, di drop out. Kayak gitu. Oke? Nah, makanya kalian sebagai mahasiswa itu jangan sampai 7 tahun, jangan sampai DO. 4 tahun wes mari gitu kan. Karena ingat, kuliah itu mahal. Terus jangan pakai alasan, "Wah, Pak, saya itu 7 tahun karena saya memperjuangkan organisasi kampus, Pak." Iya, kamu memperjuangkan organisasi kampus, terus orang tuamu sing bayar-bayar kamu tuh ya opo? Ya kan? Wah, tenang Pak, saya 7 tahun Pak, tapi saya beasiswa. Saya nggak percaya itu, bujuk berarti kalian. Nggak mungkin ono sing beasiswa sampai 7 tahun. Rugi berarti pemberi beasiswanya. Gitu ya, dan keterlaluan kok sudah 7 tahun. Beasiswa dari orang tua kali, Pak. Nah, berarti kalian tega sama orang tua kalian. Sampai 7 tahun nggak lulus-lulus. Gitu. Kecuali ada kondisi tertentu. Kayak beberapa hari yang lalu, saya sempat wawancara calon supervisor HRD. Kita lihat itu kuliahnya 7 tahun. 7 tahun. Terus kita tanya dong, di universitas negeri terkenal di Surabaya terkenal universitas negerinya. Tak tanya, loh, ini kok sampai 7 tahun ya, Pak ya? Kenapa? Gitu. Wah, ini memang sudah sering ditanyakan. Karena waktu itu orang tua saya itu ada kendala uang. Makanya saya cuti 2 tahun. Jadi dia cuti 2 tahun, dia kerja untuk nabung. Kayak gitu. Nah, karena dia cuti 2 tahun, maksimalkan 2 tahun ya, tapi tergantung kebijakan kampus. Ya udah, dia tetap terhitung sebagai 7 tahun dia kuliah, karena dia 2 tahun dia cuti. Kayak gitu. Nah, itu ya oke-oke aja gitu kan. Tapi jangan sampai terus misalnya saya wawancara someday ya, saya ketemu dengan kalian di wawancara kerja, terus tak tanya, Prisil kok kuliahnya sampai berapa tahun ini? Iya Pak, soalnya saya sangat tertarik dengan Ormawa Pak. Saya cinta dengan Ormawa. Jadi ya saya nggak mau lulus dulu. Wah itu bahaya itu sakno. Ingat ya, kalian makin lama lulus, makin lama kalian menyusahkan orang tua kalian. Makin lama suster lulus, bisa diprotes sama atasannya suster. Ingat suster, uskupnya serem suster ya. Ojo lama-lama. Nah, ya itu. Makanya itu diadakan secara rutin. Oke. Nah, setelah kita tahu next-nya mau ngapain, kita akan mengembangkan organisasi kita. Gitu ya. Oke. Nah, kita kan udah tahu gitu kan? Kita udah dapat hasil jelek. Kita sudah dapat hasil penilaian kinerja. Otomatis biasanya supervisor itu akan melakukan feedback. Atau kalau yang di Opsin kalian kenal sebagai apa interview? Baru hari Senin loh. Disiplin interview. Yo, baru dinamakan disiplin interview. Atau biasanya disebut sebagai feedback. Feedback kinerja. Kalian pernah nggak dapat nilai jelek, teman-teman? Atau kalian dapat nilai buruk, atau kinerja kalian buruk, kemudian atasan atau dosen PA kalian, atau dosennya kalian, itu panggil kalian. Itu pernah nggak? Pernah ya? Nah, itu namanya feedback, teman-teman. Tujuan feedback untuk apa? Tujuan feedback untuk cross-check hasil kinerja kalian dan untuk mengembangkan diri teman-teman. Misal kayak gini, amit-amit nilai kalian itu
Pio dapat C gitu ya. Dapat C, amit-amit gitu ya. Pengennya kan A gitu ya. Nah, kemudian dosen kalian panggil, saya panggil ke kalian. Liv, kamu kan aktif di kelas, Liv. Tapi kok nilai kuismu ini jelek, Liv? Kenapa? Oh iya, Pak. Saya nggak bisa konsen, Pak, kemarin. Nah, saya apa-apa kayak gitu. Nah, berarti saya akan berikan feedback tuh. Kalau gitu jangan seperti ini dong. Coba diatur waktumu supaya waktumu itu lebih bagus. Atau contoh paling konkret gini. Ada anak bimbingan skripsi saya, satu. Kan kita libur. Setelah ujian proposal itu, kita kan libur kalau di WM. 3 bulan ya kita liburnya ya. Dari Mei, Juni, Juli. Nah, saya tuh nggak pernah libur itu bimbingan. Bimbingan tuh libur, kayak gitu. Pokoknya saya kejar terus. Supaya cepet ndang mari gitu. Saya bilang, kamu kok nggak pernah bimbingan kayak gitu, eman gitu loh, 3 bulan Rek, 3 bulan nggak pernah bimbingan kan sayang gitu. Terus dia chatting, saya evaluasi, itu kan saya mengevaluasi kinerjanya. Kenapa kok kinerjamu menurun saat ini? Alasannya dia, karena saya mager Pak. Waduh, ya wes dari situ saya ini benar-benar ditulis mager. Saya juga sampai speechless waduh. Asli kita mau bimbingan tapi kok mager. Ya udah, berarti saya melakukan feedback ke dia. Begini, kan skripsi ini kan buat kamu. Kita punya waktu 3 bulan kemarin nggak dimanfaatkan. Sayang gitu loh. Nah, harapan saya ke depannya, ayo kita sama-sama manajemen waktu. Ayolah, kalau kamu mager, coba cari motivasi atau cari refreshing. Tapi jangan lama-lama, jangan sampai 3 bulan terus kamu endapin skripsimu. Supaya skripsimu ndang mari gitu loh. Segera selesai. Nah, itu namanya feedback. Feedback yang diberikan ini untuk pengembangan kinerjanya. Hati-hati kalian menjadi seorang atasan yang memberikan feedback yang negatif. Karena ada atasan kayak gitu. Nilainya jelek gitu kan. Nilainya jelek. Diomel-omelin. Iki opo iki? Kok hasil kerjamu kayak gini? Kok salesmu nggak capai? Nggak ada pikiran tak kamu? Kamu tuh nggak ada. Saya pernah lihat itu atasan tuh ngomel-ngomel seperti itu. Nggak ada otak tak kamu ini. Wah, asli. Kinerjanya udah jelek, digitu-gituin. Kira-kira apa yang terjadi dengan mental si karyawan itu? Pak. Drop ya, pasti drop ya. Nah, jadi benar-benar ketika kalian jadi atasan, kasih feedback yang tegas, tapi yang membangun. Saya kecewa dengan kinerja kamu. Saya sudah mendampingi kamu, saya sudah mengajari kamu untuk sales, untuk meningkatkan kinerja kamu, tapi hasilmu seperti ini. Saya sangat kecewa dengan performance-mu. Gitu aja. Jujur, saya nggak bisa terima hasilmu ini. Ya, tapi kan kita tetap asertif ya, bahasanya kita kan. Dibandingkan yang kedua, kamu kok nggak achieve target kayak gini. Kamu kalau misalnya nggak bisa achieve target, kamu keluar aja. Kamu nggak berguna di sini. Waduh. Kalau seperti itu feedback-nya ya apa ya terjadi. Ya kan? Paham ya? Beda. Vibes-nya beda ya teman-teman ya. Oke, nah, itu pentingnya kita memberikan feedback yang positif. Pak, itu masih lama Pak. Itu masih saya nanti kalau sudah kerja Pak, kalau saya sudah jadi atasan. Harus latih dari sekarang. Kenapa? Kalian ormawa, kalian ada evaluasi toh? Pas habis kinerja, pimpinan-pimpinan KPKP ini, kalian kan melakukan evaluasi. Kok seksi konsumsi nggak kerja? Kalian tuh pemalas banget deh. Atau seksi perlengkapan, nyediain Zoom gitu ya. Kamu kok nggak peka banget sih? Udah error kayak gitu nggak dilaksanakan, kamu nggak cocok banget jadi seksi perlengkapan. Nggak usah deh jadi panitia lagi untuk next-nya. Nah, itu kan sakno ya. Nah, ini dari sekarang kalian mulai belajar performance appraisal untuk memberikan feedback. Ingat, feedback itu tujuannya satu, meningkatkan kinerja. Itu aja. Ketika kalian bisa menyampaikan feedback secara baik, otomatis feedback tim kita akan improve. Itu ya. Ini saya skip. Nah, setelah dilakukan feedback, habis feedback, maka akan ada next-nya apa? Next-nya biasanya training and development. Ini fungsinya ya, career development. Jadi fungsi untuk performance appraisal untuk ini. Kemudian untuk reward system, gitu.
Jadi ini tujuan next step dari performance appraisal untuk pengembangan selanjutnya, untuk peningkatan karir, dan untuk menentukan reward system. Oke, sekarang tahap-tahap secara umum, ini tahap secara umum untuk melakukan performance appraisal. Ada 3G namanya. 3G. Get ready, get set, dan go. Itu ya. Get ready itu adalah masa persiapan. Masa persiapan, masa merumuskan. Merumuskan performance appraisal. Ya sama ya. Visi, misi, value, kemudian visi, misi, value ini diturunkan dalam job desk, job analysis. Dari job analysis ini kita menentukan ada peraturan perusahaan kan, rules dan policy perusahaan atau rules dan policy organisasi. Lalu setelah itu diturunkan menjadi standar performance atau standar kinerja yang akan kita nilai. Nah, setelah standar kinerja ini, maka kita akan menentukan form yang akan digunakan, metode yang akan digunakan. Form ya ini ya kertas gitu ya, atau sekarang menggunakan internet. Methods itu metode yang akan digunakan, kuesioner kayak wawancara, observasi, kuis, UTS, UAS, tugas, presentasi, dan sebagainya. Itu metode. Gitu. Setelah itu get set. Nah, get set ini persiapan juga, tapi lebih ke teknisnya. Kapan akan dilaksanakan? Siapa yang akan dinilai? Siapa yang akan menilai? Lalu persiapkan form-formnya, persiapkan alat rekamnya. Pokoknya di dalam get set ini, poinnya adalah persiapan teknis. Ulang, get ready adalah dia ini mempersiapkan untuk standar performance-nya dan sebagainya. Standar yang akan kita nilai. Sedangkan kalau get set, itu adalah persiapan teknisnya. Setelah persiapan teknis, ya eksekusi. Go, kayak gitu. Nah, setelah go, setelah kalian melakukan penilaian, kalian bayangkan dulu, ini sekarang supaya gampang, UTS dan UAS. Gitu ya. UTS dan UAS. Saya contohkan get ready. Get ready itu pertama, sebelum kita susun UTS dan UAS, kami akan menyusun yang namanya RPS, atau rencana pembelajaran. Nah, rencana pembelajaran ini yang biru ini, teman-teman, kita susun dari visi misi, dari materi-materi yang akan digunakan, dan sebagainya. Setelah itu kita menetapkan standar performance. Standar performance ini yang kalian bisa lihat di RPS. Jadi, agar supaya kalian bisa lolos di PIO, kalian perlu menguasai topik-topik apa. Nah, itu standar performance yang kami muat di RPS. Setelah itu, kami menentukan form yang akan digunakan. UTS-nya soalnya apa? Oh, metodenya gimana? Gitu ya. Clear ya? Sini. Nah, setelah itu, get set. Get set ini UTS-nya kapan ya? UAS-nya kapan ya? Oke, habis itu kita finalisasikan. Kalau misalnya kita offline, kita fotokopi. Ya, gitu ya. Teknis banget get set ini. Setelah itu selesai. Eksekusi. Kita melaksanakan UTS dan setelah UTS belum selesai penilaian kinerjanya. Result in documentation. Nah, kalau dalam konteks UTS dan UAS, berarti kita akan melakukan apa? Result in documentation ini. Logikanya gimana? UTS dan UAS-nya kita akan apakan? Ayo, kalau UTS dan UAS-nya akan kita apakan? Kalau setelah kita mengikuti ini, akan kita nilai, Pak. Kita akan nilai. Betul, kita akan periksa. Begitu, teman-teman. Nah, setelah itu kita akan follow up hasilnya dan akan evaluasi prosesnya ini. Kita akan follow up hasilnya. Oh, rata-rata nilai kalian itu di atas 80. Oh, berarti untuk semester depan, pembelajaran PIO sudah baik. Tinggal dipertahankan. Oh, hasil kalian rata-rata 50. Amit-amit ya. Kita evaluasi. Ini siapa nih yang salah? Dosennya atau kalian yang nggak belajar nih? Kayak gitu.
Kalau semisal hasilnya evaluasinya dosennya yang salah, berarti biasanya akan ada remedi, akan ada kelas tambahan. Kelas tambahan ini digunakan agar supaya kalian benar-benar mantap materinya. Lalu akan diujian lagi, gitu kan? Akan diuji lagi. Kalau itu misalnya satu kelas 85% atau lebih dari 75% nilai kalian jelek semua. Nah, itu kita perlu evaluasi yang salah siapa di situ. Tapi kalau misalnya yang dapat rendah itu let's say cuma 30 ke bawah, nah berarti mungkin saja ada dari pihak mahasiswa yang kurang belajar. Seperti itu, teman-teman. Nah, di dalam proses penilaian kinerja yang baik harus melakukan yang namanya 360 feedback. Oke, jadi misalnya ini yang ini aja. Ini kita di sini. Biasanya yang tradisional, ini kita yang dinilai, lalu yang akan memberikan feedback adalah atasan langsung kita. Yang baik adalah, ini kita yang dinilai, tetapi kita juga menilai diri sendiri. Tetapi kita juga dinilai oleh atasan kita. Atau kita juga dinilai oleh bawahan kita. Atau kita dinilai oleh customer-nya kita. Kayak di dosen kayak gitu. Di kami, untuk penilaian kinerja, kami akan melakukan penilaian terhadap diri sendiri. Lalu akan dinilai juga oleh atasan. Akan dinilai juga oleh sesama dosen. Dan juga kami juga akan dinilai oleh kalian. Supaya dari hasil penilaian semua ini bisa lebih komprehensif. Tujuan dari 360 degree feedback adalah agar supaya penilaian kinerja itu menjadi lebih komprehensif dan menjadi lebih objektif. Supaya benar-benar bisa objektif nilainya. Kalau kita pakai tradisional, semisal supervisor kalian senang dengan kalian, maka penilaian kalian gimana? Akan seperti apa? Yopo. Kalian dinilai oleh supervisor yang senang dengan kalian. Berarti hasil penilaiannya akan bagaimana? Baik atau buruk? Bagus, Pak. Baik, Pak. Bagus. Kalau misalnya supervisor kalian itu nggak suka sama kalian, penilaian kalian gimana? Jelek. Akan jelek kalian. Karena cuma satu arah. Tapi kalau kita menggunakan 360 degree feedback, maka bisa lebih objektif. Gitu ya, tujuannya. Oke, lanjut. Nah, kita masuk ke KPI sekarang. Kita masuk ke KPI. KPI itu sebenarnya gampangannya adalah indikator keberhasilan atau target kerja. Bahasanya kalau untuk dalam performance appraisal adalah key performance indicator atau indikator kinerja kunci. Nah, KPI merupakan suatu pengukuran yang digunakan secara efektif oleh organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Itu kuncinya. Sebenarnya sama aja konsepnya, cuma namanya aja yang perlu kalian tahu. KPI itu adalah target-target yang digunakan, yang diukur untuk menentukan dan bisa menentukan keberhasilan organisasi. KPI kalau dalam kuliah itu dikenal sebagai learning objective. Learning objective itu yang contohnya kayak tadi. Yang di awal yang saya kasih itu. Peserta mampu menjelaskan kembali konsep performance appraisal. Peserta mampu menjelaskan kembali konsep KPI. Itu KPI sebenarnya, sudah KPI. Gitu ya. Ini itu nanti bingung teman-teman. Ini aja. Nah, sampai di sini, apakah kalian ada pertanyaan? Nah, sekarang saya mau contohkan gimana sih bentuk konkret kalau penilaian kinerja di
apa namanya di perusahaan. Kalau ini mungkin kalian sudah tahu ya, di kampus. Nah, sekarang saya tunjukin, ini contoh yang pertama. Tapi saya stop record ya, teman-teman ya, karena akan terkait dengan confidential.